Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang protein sel tunggal atau PST yang beranggotakan Mayang Amalika NIM 1701011221. Yang kedua ada Raihan Putri 1701011228. Yang ketiga Hayani 1701011250. Kemudian ada Anandika Tori Abdul Aziz, saya sendiri, NIM 1701011240. Kemudian ada Harman Cimbolon 1701011248. Selanjutnya Sonia Maharani 1701011236. Kemudian ada yang terakhir Sandora Lombantoruan 1701011234. Baik, slide pertama akan dibacakan oleh Mayang Amalika. Mayang Amalika, kami persilakan. Pengertian protein sel tunggal. Protein mikroba sebagai sumber pangan untuk manusia mulai dikembangkan pada tahun 1900. Protein mikroba ini kemudian dikenal dengan sebutan single cell protein atau SCP atau protein sel tunggal. Menurut Tenenbaum 1971, protein sel tunggal adalah istilah yang digunakan untuk protein kasar atau murni yang berasal dari mikroorganisme seperti bakteri, kamir, kapang, ganggang, dan protozoa. Sebenarnya ada dua istilah yang digunakan untuk produk mikroba ini, yaitu PST, protein sel tunggal, dan microbial biomass product atau MBP, atau produk biomasa mikrobial PBM. Bila mikroba yang digunakan tetap berada dan bercampur dengan massa substratnya, maka seluruhnya dinamakan PBM. Bila mikrobanya dipisahkan dari substratnya, maka hasil panennya merupakan PST. Selanjutnya akan dibacakan oleh Raihan Putri. Baik, saya akan melanjutkan produksi protein sel tunggal dalam mikroba berfotosintesa. Ganggang dan bakteri tergolong mikroba berfotosintesa yang digunakan untuk memproduksi protein sel tunggal. Pertumbuhan berfotosintesa ganggang yang diinginkan seperti Chlorella, Scindesmus, dan Spirulina adalah menurut reaksi sebagai berikut. Karbon dioksida ditambahkan air, ditambahkan amoniak atau nitrat, ditambahkan mineral menjadi sel ganggang, dan ditambahkan oksigen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hayani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tabel proses pilihan untuk membuat protein sel tunggal pada ganggang. Jadi, di bahan mentah ini ada CO2 dengan fotosintesa sirup, tebu, tetes, dan yang non fotosintesis. Diproduksi ada 2 metrik ton per hari. Kemudian di produsen ini atau pengembang Taiwan Chlorella Manufacture Co. Ltd. Taipei. Yang kedua, CO2 urea dengan fotosintesa 20 mg meter per hari. Central Food Technological Research Institute, Mysore, India. Kemudian yang ketiga, Spirulina maxima. CO2 atau NaHCO3 dengan fotosintesis 320 metrik ton per tahun. Kalau dia di produsen atau pengembangnya itu Sosa Texoso SA Mexico City. Kemudian dilanjutkan oleh teman kami. Baiklah, saya akan melanjutkan. PST adalah salah satu aplikasi dari bioteknologi. Bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional merupakan pemanfaatan organisme untuk menciptakan produk yang dilakukan secara tradisional. Dalam proses pelaksanaannya, bioteknologi konvensional dilakukan dengan memanfaatkan mikroba dan agen biologi lainnya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya pemanfaatan mikroorganisme dalam menghasilkan alkohol, asam asetat, gula, dan lain-lain. Mikroorganisme dapat mengubah bahan pangan. Proses yang dibantu mikroorganisme misalnya dengan fermentasi, adanya penggunaan makhluk
hidup bioteknologi modern, memanfaatkan prinsip-prinsip ilmiah melalui penelitian, menghasilkan produk secara efektif dan efisien, didasarkan pada manipulasi atau rekayasa DNA. Manfaat dari PST ini sejak tahun 1910 di Berlin, PST dari Camir telah yang dikenal dengan sebutan Food-Yes telah diproduksi selama Perang Dunia I dan II. Food-Yes digunakan di Jerman, Jepang, dan Rusia dalam bentuk tepung, pasta, sirup, atau dikeringkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Anandika Tori. Baik, saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu adapun mikroorganisme yang berperan penting. Yang pertama itu di Camir. Contohnya itu Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae ini nama spesies yang termasuk dalam Camir berbentuk opal. Yang kedua ada Candida lepolitica. Yang ketiga Candida utilis. Kemudian ada yang kedua itu ada mikroorganisme yang berperan penting di kapang. Itu contohnya Aspergillus fumigatus. Kemudian ada Trichoderma viride. Trichoderma viride ini adalah jamur dan fungisida. Ini Trichoderma viride ini digunakan untuk perawatan benih dan tanah untuk menekan berbagai penyakit yang disebabkan oleh patogen jamur. Kemudian ada Fusarium sp. Kemudian ada juga mikroorganisme yang berperan penting di bakteri. Contohnya itu Hydrogenomonas sp. Yang kedua Cellulomonas sp. Terus ada yang ketiga yaitu Thermomonaspora fusca. Kemudian ada juga mikroorganisme yang berperan penting di ganggang. Contohnya itu Skedesmus acutus. Skedesmus acutus itu adalah salah satu genera alga air tawar yang paling umum. Akan tetapi morfologi yang sangat beragam yang ditemukan dalam spesies membuat identifikasi menjadi sulit. Kemudian ada Spirulina maxima. Spirulina maxima itu adalah alga hijau biru yang bentuknya spiral dan terlihat seperti benang filamen. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Harman Simbolon. Kepada Harman kami silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil presentasi kami, yaitu ada kelebihan dari PST. Produksi protein lebih cepat dan efisien dibanding produksi protein nabati atau hewani. Yang kedua, nilai gizi PST lebih tinggi dibandingkan protein nabati karena komposisi asam amino lebih lengkap. Yang ketiga, ada produksi PST tidak memerlukan tempat yang luas dibandingkan produksi protein nabati atau hewani. Yang keempat, produksi PST tidak dipengaruhi kondisi luar karena kondisi fermentasi dapat diatur. Proses produksi PST fleksibel karena dapat digunakan berbagai substrat dan mikroorganisme. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kelemahan PST. Kelemahan PST yaitu 1. Kandungan asam nukleat tinggi. 2. Mikroorganisme mungkin mengabsorpsi komponen beracun atau karsigenik yang terdapat di dalam substrat. Yang ketiga, dinding sel mikroorganisme kadang-kadang mengandung komponen yang tidak dapat dicerna dan bersifat racun atau menyebabkan alergi. Yang keempat, ada fluktuasi harga dan persediaan substrat yang tidak tepat. Substrat dan mikrobia untuk PST. Substrat untuk produksi PST dapat menggunakan limbah industri, limbah pertanian baik bentuk padat dan cair. Limbah cair meliputi melase, cairan whey susu, sulfit, liquor, limbah pertanian berbentuk padat misalnya limbah pabrik tahu, limbah pertanian yang mengandung selubiosa, gula. CO2 dapat digunakan sebagai sumber karbon bagi algae
dan hidrogen bakteri. Bakteri dan fungi tertentu atau Graphium trichoderma dapat menggunakan metan dan metanol. Pati dari hasil sisa pembuatan kertas dapat ditumbuhi Endomycopsis, Phylogeliger, dan Candida utilis dapat menghasilkan amilase. Baik, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.